Selamat pagi adik-adik, selamat pagi. Dimana pada hari ini kita membahas mengenai tindakan manusia memelihara alam. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu, ya kan? Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kami akan memulai pembelajaran. Pembelajarannya mengenai tindakan manusia memelihara alam. Ya Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kiranya Tuhan berotoritas dan memperlancar pembelajaran kami tersebut. Dan juga Tuhan kami dapat memahami dan menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat Tuhan, kiranya Tuhan mengampuninya. Amin. Baik, di mana pada hari ini kita membahas mengenai tindakan manusia memelihara alam. Alam adalah ciptaan Tuhan. Alam yang diciptakan Tuhan tentu sangat indah. Kita bisa melihat gambar berikut ini. Kita bisa melihat gambar berikut ini. Begitu indahnya alam di pedesaan, sehingga anak-anak sedang bermain, berlarian dengan begitu riang dan gembira. Pemandangan tersebut tentu sangat sejuk dan indah, menyenangkan karena bermain, berlarian bersama kawan-kawan. Kita juga bisa melihat sawah yang hijau, pepohonan yang rimbun, dan juga kita bisa mendengar suara burung berkicauan. Siapakah yang menciptakan itu? Tentulah Tuhan yang menciptakan itu. Tuhanlah yang menciptakan alam yang indah itu, dan semuanya itu untuk manusia. Tuhan berfirman bahwa semua yang diciptakan Tuhan sungguh amat baik, yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 31 yang berisi mengenai, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dalam Kejadian 1 ayat 31 tersebut membahas mengenai untuk memuliakan nama Tuhan. Namun adik-adik, di zaman sekarang lingkungan kita sudah mulai rusak. Yang dulunya begitu indah, bersih, sejuk lingkungan kita itu, tapi sekarang sudah mulai rusak. Itu ulah siapa ya? Menurut kalian ulah siapa ya? Ya tentu itu ulah manusia yang merusak lingkungan kita. Kita bisa melihat contoh lingkungan yang rusak seperti gambar berikut ini. Lingkungan sekarang banyak yang rusak. Kita bisa melihat gambar berikut ini yang nomor 1. Seperti kita melihat gambar yang nomor 1, masih banyak sampah berserakan di pinggir jalan. Kira-kira siapa yang membuang sampah di pinggir jalan tersebut? Siapa ya? Ada yang tahu? Tentu ini bukan ulah hewan atau burung, kucing, atau yang lain-lainnya. Itu pasti ulah manusia. Bagaimana pemandangannya di sana? Jorok bukan? Tidak bersih,
kotor, dan di sana juga banyak penyakit, serangga, lalat, dan serangga lain-lainnya yang paling berbahaya juga. Maka dari situ kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat. Dan juga gambar yang kedua, kita bisa melihat ada juga orang yang membuang sampah di sungai atau di parit. Bagaimana air bisa mengalir dengan baik kalau orang-orang membuang sampah sembarangan ke parit atau ke sungai? Coba kita lihat Bapak yang membersihkan parit itu, kasihan bukan? Kita harus membersihkan sungai sampai sampah. Bapak itu udah capek membersihkan sampah yang ada di parit atau yang ada di sungai. Kita harus saling menolong lah dulu ya kan, agar lingkungan kita tetap bersih dan asri. Maunya buanglah sampah pada tempatnya, seperti membuang sampah di tong sampah dan juga membuang sampah pada tempatnya. Jika sungai tercemar dan air tidak dapat digunakan lagi karena kotor dan juga menghasilkan bau-bau yang tidak sedap. Belum lagi jika datang hujan, bagaimana? Kalau datang hujan, maka akan mendatangkan bencana. Yang ketiga, kita bisa melihat hutan. Hutan di sini sudah mulai gundul, tanahnya kering, tidak ada satupun pepohonan yang hidup, semuanya sudah mati ditebang oleh manusia. Di sini hewan juga sudah punah. Maka dari situ kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita. Jika hutan rusak, maka akan merusak ekosistem lingkungan, merusak ekosistem hutan. Dari situ kita harus merawat lingkungan kita yang bersih agar tidak terjadi seperti gambar tersebut. Dan juga apa akibatnya jika lingkungan kita rusak? Kita bisa melihat gambar berikut. Akibatnya seperti longsor. Yang tadinya alam begitu bagus atau yang indah kini menjadi rusak dan mendatangkan bencana. Siapakah yang rugi? Siapa yang rugi anak-anak? Siapa yang rugi dek? Tentulah manusia atau makhluk lainnya yang berada di hutan. Ketika terjadi bencana longsor seperti gambar berikut ini, bagaimana? Siapa yang disalahkan? Apa akibatnya? Tentu banyak sekali dampaknya. Ada yang kehilangan harta bendanya, rumahnya, orang tuanya, ayahnya, bapaknya, kakaknya, adiknya, saudara-saudara yang lainnya juga dia kehilangan. Dan juga banyak sekali bangunan yang tertimpa dengan tanah. Rumah menjadi rusak. Di sini saya ingin bertanya juga, siapakah yang bertanggung jawab atas alam ini? Kita bisa melihat gambar berikut. Kita tidak mungkin mengetahui cerita Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia yang diciptakan Tuhan di Taman Eden. Allah menciptakan manusia untuk menjaga dan mengatur alam yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang isinya, berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia berkuasa atas ciptaan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia berkuasa bukan berarti mereka dapat merusak lingkungan tersebut dengan seenaknya, tetapi mereka berkuasa atau boleh menggunakan sumber daya alam tersebut yang ada di laut, yang ada di hutan, maupun yang ada di bumi ini. Tetapi mereka harus bertanggung jawab dan merawat. Jadi tidak semena-mena menggunakan tanpa merawatnya. Dan juga terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 7 yang berisi mengenai ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Kejadian 2 ayat 7 ini membahas mengenai manusia memelihara alam. Manusia itu harus mengusahakan memelihara alam. Kita boleh menggunakan pohon yang ada di hutan atau kita boleh menebang pohon tersebut dengan membuat kursi, meja, rumah, dan alat-alat peralatan yang lainnya. Tetapi kita juga harus menjaga, melestarikan, memelihara alam tersebut dan jangan sampai rusak atau gundul hutan tersebut. Kalau misalnya kita menebang hutan, dan juga kita harus melakukan penanaman kembali seperti istilahnya reboisasi. Reboisasi adalah penanaman ulang. Seperti kita menebang pohon, kita harus menanam kembali pohon tersebut agar bisa tumbuh kembali dan hutan dapat berkembang dan lingkungan kita tidak akan menjadi rusak. Dan juga saya ingin bertanya juga, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita tetap indah? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Jika tidak tahu, Ibu akan mengetahuinya. Ini cara kita menjaga keindahan alam lingkungan, yaitu dengan cara yang pertama kita melihat gambar ayo buang sampah pada tempatnya. Di sini kita diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, seperti kita memakan permen kan, atau memakan es krim, atau memakan makanan yang lain yang berbahan yang dibungkus dengan plastik. Kan? Setelah kita memakan permen atau memakan es krim, itu sampahnya dibuang kemana ya? Atau kalian membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya? Jika kalian membuang sampah sembarangan, itu tidak baik ya. Seharusnya kita membuang sampah pada tempatnya, sehingga kita dapat melestarikan lingkungan kita agar tetap bersih dan arsih. Jika kita melihat kawan kita yang membuang sampah sembarangan, kita harus menegurnya. Hei kawan, jangan buang sampah sembarangan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bilang kayak gitu, supaya lingkungan kita tetap bersih. Dan juga kita akan menjaga lingkungan kita bersih arsih dan lingkungan yang sehat. Dan juga gambar yang kedua, di sini kita melihat tumbuhan yang disiram tanaman. Di
Seperti gambar berikut ini, saya ingin bertanya juga, adik-adik, jika kalian melihat tumbuhan yang sudah mulai rusak atau tumbuhan itu tercabut dari potnya, apakah kalian mau melakukan penanaman ulang kembali atau malah membiarkannya sampai mati? Jika ada yang mengatakan saya ingin menanamnya kembali, terus apa alasannya? Alasannya adalah jika kita menanam tanaman tersebut yang sudah rusak tadi, kita dapat melestarikan atau menanam kembali. Jika kita melihatnya itu tanaman yang rusak tadi, kita harus menanamnya kembali dan merawatnya agar tanaman tersebut dapat berkembang dan tumbuh subur, dan rajinlah menyiram tanaman tersebut agar lingkungan kita tetap hijau dan dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan. Itu juga termasuk menjaga keindahan lingkungan. Yang ketiga, kita melihat gambar kenali tempat sampah. Di sini kita belajar untuk membedakan yang mana sampah organik, anorganik, B3. Anorganik adalah sampah. Organik adalah sampah yang mudah hancur. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah hancur. Contohnya kita bisa melihat sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yaitu daun-daunan, ranting, dan banyak lagi. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan seperti contoh berikut ini, yaitu botol deterjen, botol kaleng, plastik, dan lain-lainnya. Yang juga sampah yang ketiga adalah B3, yang contohnya itu sampah deterjen, bola lampu yang tidak dipakai, baterai, dan lain-lainnya. Di sini juga kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah manusia harus bertanggung jawab atas alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita harus merawat alam dengan cara membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan anorganik, menyiram tanaman. Oke, kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Sebelum kita menutup pembelajaran tersebut, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kami telah selesai melakukan pembelajaran Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memberikan hikmat kepada kami agar kami bisa memahami dan menerimanya dan melakukannya di dalam lingkungan kami masing-masing. Dan juga Tuhan, berikanlah kami Tuhan untuk menjaga lingkungan kami agar tetap bersih dan arsih, dan jangan kami merusaknya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dan menuntun kami Tuhan. Banyak kesalahan dan dosa Tuhan yang kami perbuat, kiranya Tuhan mengampuninya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih ya telah mendengarkan video saya. Sampai jumpa. Lewati setiap persoalan,